Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 622 ayat 1. Masai nalmal di akapartikian sinondang ni silang nutu haki sian hati uron naman sinondang holong nana sohalong koani sude namun sudu partakirimon tu sandang di asini rapai songon parlugan makalumuton parbisar ni matani hari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 3 September 2021 dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 17 mengatakan, "Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Allah yang goau marpak kirimot tujakobado, naung manabunihon bohina maradopon pinok parnisi Jakob, jala huhalunguton ibana." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, semua pekerjaan memiliki resiko. Tergantung besar atau kecilnya suatu pekerjaan. Namun, ada lagi pekerjaan yang hampir semua orang merasakan bahwa pekerjaan tersebut sungguh berat, yaitu pekerjaan menanti-nantikan yang tak kunjung datang. Padahal sudah ada perjanjian. Menanti atau menunggu sebenarnya bukanlah suatu pekerjaan yang melelahkan, membosankan, atau menghabiskan waktu dengan sia-sia saja. Jika pada saat kita menunggu atau menanti, menggunakannya sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, sambil melakukan hal-hal yang lebih baik. Kita harus mampu merubah pekerjaan menunggu sebagai pekerjaan yang menyenangkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Yesaya menyampaikan pesan Allah kepada Ahaz bahwa satu-satunya yang dapat dipercaya hanyalah Allah, bukanlah Asyur. Karena penolakan itu, Allah menyembunyikan wajahnya sebagai bentuk murkanya. Yehuda pun diangkut ke pembuangan Babel. Pembuangan itu harus mereka jalani 70 tahun lamanya. Tuhan berjanji bahwa suatu saat Tuhan akan memulihkan mereka jika mereka sungguh-sungguh melakukan pertobatan, berbalik dari dosa-dosanya kepada Tuhan. Namun mereka tidak tahu kapan janji Tuhan itu akan digenapi. Dalam penantian yang panjang, mereka pun mulai merasa bosan. Mereka menjadi lupa janji tersebut, berpaling dan memuja ilah bangsa yang menjajah mereka dengan harapan ilah tersebut dapat menolong mereka. Yehuda pun kehilangan kepercayaannya karena
juga memohon pertolongan dari arwah-arwah dan roh-roh peramal. Di tengah kondisi itulah Nabi Yesaya menyuarakan suara kenabian tentang Mesias yang akan dikirimkan Tuhan bagi kebebasan mereka. Namun, tetap tidak mudah bagi umat Israel kaum Yakub untuk mempercayai janji Tuhan itu. Kondisi seperti ini terus terjadi sampai masa Yohanes Pembaptis, sehingga Yohanes Pembaptis merasa perlu untuk menyuarakan kembali penantian umat akan kedatangan Mesias menolong umatnya. Yohanes Pembaptis mengajak umat Allah untuk menantikan akan kedatangan kerajaan Allah yang segera tiba. Dan untuk itu, umat diajak untuk melakukan pertobatan dan memberi diri mereka dibaptis. Tuhan untuk saat itu menyembunyikan wajahnya kepada umatnya, memberikan kepada mereka roh kebutaan. Namun Yesaya bersedia menunggu Tuhan. Menunggu tidak membuatnya kehilangan harapan. Tuhan telah berbalik dari keluarga Yakub. Namun Yesaya tahu bahwa dia perlu menunggu karena Tuhan tidak akan berpaling selamanya. Dia mempersembahkan harapan yang dia miliki di dalam Tuhan, meskipun ia mendapati dirinya dalam masa penantian. Penantian harus selalu dilakukan oleh umat Tuhan, bukan sekedar menunggu kedatangan, melainkan melakukan sesuatu agar saat kedatangan kerajaan Allah itu mereka didapati layak di hadapan Tuhan, melakukan pertobatan, menata diri seperti yang Tuhan inginkan. Melakukan pertobatan, menata diri seperti yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, ada orang yang menganggap bahwa hidup di dunia adalah masa menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu benar. Hidup di dunia sebagai rumah transisi yang sangat membutuhkan rehabilitasi, dan kita orang percaya harus menjadi agen aktif dalam proyek itu. Sambil menunggu Yesus untuk datang kedua kalinya, mari menggunakannya sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal seperti yang Tuhan inginkan. Jangan pernah merasa bosan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kebijaksanaan untuk membedakan yang terbaik untuk kami. Kasih sayang untuk melayani orang lain yang membutuhkan-Mu. Kekuatan untuk mengatasi godaan dunia. Semuanya itu kami lakukan sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 622 ayat 1. Sungguh jelas terlihat tiap waktu cahaya kasih setia Tuhanku, terpancar sinar terang dari wajah-Mu, kasih penuh yang tiada batasnya. Seluruh bangsa sungguh merindukan cahaya sinar kasih yang besar, bagai peluit saat gelapnya malam.
Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.